Halo teman-teman. Ah, saya baru habis menonton sebuah film namanya Just Mercy. Itu maksudnya mercy itu keampunan, and just itu adil. Jadi keampunan yang adil. Dalam film ini kita bertemu dengan salah satu orang yang dimasukin ke penjara secara tidak adil dan tidak legal, bahkan sampai dia dimasukin ke death row atau bagian penjara yang khusus untuk narapidana yang akan dibunuh. Jauh sebelum dia sudah di pengadilan. Dan itu membuat saya pikir, karena saya sudah lama sadar dalam Amerika maupun di Indonesia ada masalah. Masalah itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin, calon pemimpin, dan lain-lain yang memakai emosi untuk membuat kita memutuskan sesuatu. Kalau saya bilang, bukankah kamu marah karena orang itu dibunuh? Bukankah kamu mau keadilan untuk keluarga orang itu? Berarti orang ini yang membunuhnya harus bayar. Itu membuat kamu, kalau kamu punya perasaan, biasanya akan setuju. Tentu saja orang yang dibunuh harus dikasih keadilan kepada keluarganya. Dan tentu saja yang membunuhnya harus bayar. Tapi untuk mengikat dua hal itu menjadi satu, itu tidak benar. Itu bukan tentang fakta. Itu tentang emosi. Itu memicu dalam perasaanmu sebuah reaksi yang bukan tentang keadilan, tapi itu adalah sebenarnya sebuah manipulasi. Waktu saya tinggal di Indonesia, saya beberapa kali melihat itu. Seringkali, mohon maaf, tapi seringkali yang melakukan manipulasi itu melakukan itu dengan mengikatkannya dengan agama. Agama ini atau agama itu sama saja. Pokoknya mereka menyalahgunakan emosi dan menyalahgunakan agama untuk agenda mereka sendiri. Dan kalau kalian jujur dengan dirinya sendiri, kalian akan ingat beberapa kali itu terjadi di Indonesia. Dan saya bisa ingat di Amerika juga. Jadi kalau ada orang yang berusaha membujuk kamu agar kamu mau melakukan ini, atau mau dukung hukum itu, atau mau kamu melakukan sesuatu dan lain-lain, dan kamu jadi sadar orang itu memicu dalam dirimu sendiri emosi, reaksi yang penuh emosi, hati-hati. Karena orang itu mungkin berusaha menipu kamu demi dirinya sendiri. Mungkin orang itu bukan berniat baik, tapi hanya menyalahgunakan kamu untuk kepentingan lain. Kepentingan yang tidak sesuai dengan apa yang dibilang. Hati-hatilah. Kalau Anda dengar seseorang mengikatkan
dua hal dengan emosi, apalagi dengan budaya atau agama. Karena ketika ada budaya dan emosi, agama dan emosi, atau ketiganya bersama, itu biasanya sangat-sangat kuat. Dan akibatnya, biasanya kebanyakan orang, kalau sudah terpicu begitu, mereka tidak dapat berpikir dengan logika lagi. Dalam topik itu, orang yang sudah terpicu dengan kuat akan bereaksi kepada orang yang pakai logika dengan tidak pakai logika, hanya pakai emosi. Saya tahu, adik saya adalah korban itu. Dia bilang bahwa ada seorang ahli diet yang bilang kepada dia bahwa makanan yang berasal dari kedelai yang tidak difermentasi nggak aman dikonsumsi. Jadi kalau tempe aman, tahu kecuali dibuat dengan fermentasi tidak aman. Nah, saya bingung. Jadi saya sedikit melakukan riset. Saya lihat hasil penelitian tentang tahu, tempe, dan lain-lain terkait dengan kesehatan. Dan bukan dari internet yang biasa, tapi yang dari akademi ahli-ahli. Kalau di Google namanya Google Scholar. Dan yang saya lihat adalah tidak ada riset yang mendukung pernyataan adikku yang dari orang ahli diet itu. Bahkan terkadang makanan yang berasal dari kedelai dapat membantu orang yang kena kanker dan masalah kesehatan lain. Yang kedua, adik saya dibujuk oleh seorang yang bidangnya bukan sesuai, sampai dia percaya bahwa vaksin itu, vaksin apa aja, akan memicu dalam badan anak ya, maaf. Ada kemungkinan jadi autis. Walaupun banyak orang yang diamankan dari penyakit berbahaya oleh vaksin, inokulasi, dan lain-lain. Walaupun tidak ada bukti yang mengikat vaksin dan autis. Hanya karena orang-orang nakal yang membuat informasi yang disebar di internet umum soal itu. Orang yang bilang dia dokter, tapi dia nakal. Dan walaupun saya bilang beberapa juta orang yang dibuat aman gara-gara vaksin kepada adikku. Beberapa orang yang diselamatkan dari polio dan lain-lain. Adik saya tidak mau dengar. Sampai sekarang pun dia tidak mau dengar. Dia masih percaya begitu. Jadi, walaupun adik saya pintar, sangat pintar, karena emosi dia terpicu. Ketakutan tentang kesehatan dia. Ketakutan tentang kesehatan anak-anak dia. Dia tidak bisa dengar hal-hal yang masuk akal. Hal-hal yang didukung oleh riset, oleh logika. Dia hanya mau tahu apa yang dia mau tahu. Jadi sekali lagi mohon maaf ya. Hati-hati kalau orang pakai emosi untuk dapat dukunganmu. Kalau dia pakai logika dan kamu bilang, bosan lah. Itu bagus
Soalnya orang itu tidak berusaha menipu kamu dengan emosi yang akan membuat kamu susah dibujuk dan jadi sadar yang benar. Lebih baik dibujuk oleh logika, oleh fakta-fakta yang terbukti, daripada dibujuk oleh emosi aja. Semoga ini jelas. Mohon maaf, bahasa Indonesia saya sangat jelek karena tidak ada orang di sini yang dapat memakai bahasa Indonesia bersama saya. Dan kalau ada pertanyaan, ya silakan. Terima kasih.